itu harus jujur. Kita itu nggak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kita itu nggak boleh merugikan orang lain secara zalim. Kan begitu. Ini sebenarnya yang menjadi prinsip utama dalam keuangan syariah. Perkara nanti misalnya imbal hasilnya itu sama dengan yang bunga di konvensional adalah bagian dari mekanisme kesepakatan di pasarnya gitu loh. Yang mana itu kan namanya pasar itu kan kesepakatan antara kita, antara penjual dan pembeli. Nah, ketika imbal hasilnya sekian, misalnya itu sama dengan yang konvensional, ya wajar karena memang pasarnya kesepakatan pasarnya ya sekian itu. Misalkan imbal hasilnya 6% tadi ya kesepakatannya sekian gitu. Nah, makanya kita harus memisahkan antara yang prinsipnya dengan bagaimana kesepakatan yang terjadi di pasar tadi, sehingga ya yang harus kita luruskan adalah motivasi kita. Nah, itu sebenarnya yang perlu untuk diperhatikan gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip keuangan syariah. Ya. Sama itu motivasi, misalnya kalau kita beli SBSN terus bisa bantu pembangunan infrastruktur gitu juga kan ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau invest pun saya mikirnya ke situ aja gitu loh Pak. Dan saya kayak oh ya mungkin ini nggak seberapa, atau mungkin kan ada juga yang nggak berprinsip syariah banget, cuman ada yang kayak saya mau bantu pembangunan Indonesia nih gitu. Bisa ya Pak, bisa dimodifikasi. Betul sekali. Jadi kan ada yang misalkan saya mau beli SBSN, ini saya itu nggak hanya semata-mata mau nyari keuntungan, tapi ya itu tadi membantu keuangan negara. Kemudian saya juga pengennya motivasi saya juga tadi bagaimana saya itu bisa selain membantu negara, saya itu juga bisa melakukan transaksi keuangan, tapi yang berada dalam koridor yang tadi dalam prinsip-prinsip yang sesuai dengan keyakinan yang saya anut dan sebagainya. Nah, motivasi inilah yang sebenarnya yang penting dalam mendasari transaksi keuangan syariah tadi. Nah itu ya, itulah yang dijadikan sebagai dasar atau menjadi landasan dalam konsep surat berharga syariah negara atau sukuk ini. Nah, kalau dari tadi penjelasan mengenai prinsip keuangan syariah tadi, nah sekarang saya ingin kalian diskusi nih. Kalian sudah tahu ya bahwa konsep keuangan syariah itu seperti ini. Nah, berarti kalian seharusnya sudah bisa membedakan apa yang kalian pelajari dalam surat berharga negara dalam bentuk surat utang negara atau obligasi yang kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya dengan surat berharga syariah negara atau sukuk ini dalam kaitannya dengan konsep keuangan syariah. Nah, coba sekarang kalian definisikan ya perbedaannya apa antara SBSN dan SUN ini. Nah, coba sekarang kalian diskusikan, boleh? Sekarang apa? Maksudnya langsung dibicarakan? Ya boleh, sekarang langsung dibicarakan aja. Ya, yang jelas benar satu, kalau SBN itu sih buat peruntukannya bisa nggak langsung ke proyek gitu loh, kalau yang SBN, kalau SBSN langsung, atau misalnya prinsip syariah yang jelas ya tadi dia dikelolanya, kalau SBN ya tidak sesuai prinsip syariah. Mungkin tidak ada underlying aset, mungkin kayak gitu kalau yang itu misalnya. Oke. Contoh lain dari Veda tadi udah ada beberapa itu, misalnya tadi ya. Yang lainnya, coba kira-kira perbedaannya antara SUN dan SBSN itu apa, gitu ya. Tadi si Veda sudah menyinggung underlying aset, gitu ya. Coba yang lain ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kalau SUN itu keuntungannya berupa bunga. Nah, kalau SBSN itu keuntungannya ada bagi hasil. Oke, itu bedanya. Ya, ini berarti instrumennya. Kemudian secara ininya ada lagi nggak? Sarah? Oh, udah ini ya? Iya, itu tadi, Pak. Adanya aset tadi, Pak. Ya, adanya aset. Asetnya diapain? Dijadikan kayak jaminan. Oke, underlying aset. Kalau SBSN
SPSN itu harus ada aset yang dijaminkan gitu ya. Karena tadi prinsipnya adalah bahwa ketika kita melakukan transaksi keuangan secara syariah, maka harus ada aset realnya gitu ya, yang menjadi dasar transaksi keuangan itu. Jadi transaksi keuangan itu harus jelas. Artinya kalau misalkan memang mau bertransaksi keuangan ya harus jelas yang diperjanjikan itu apa. Ada aset realnya gitu ya, ada barangnya kan gitu. Nah, sehingga kalau SPSN itu harus ada aset real yang menjadi underlying-nya atau yang menjadi jaminannya gitu ya. Bisa nanti berupa barang, bisa nanti berupa manfaat, sewa, atau bisa juga berupa jasa, berupa apa? Layanan pemerintah, dan sebagainya itu juga bisa nanti menjadi dasar dalam akad perjanjian atau underlying aset dalam SPSN itu. Ya, terus lainnya siapa lagi tadi? Tadi ada Dora. Ayo. Kalau Sun itu setahu saya itu nanti capital gain, terus kalau misalnya SBSN itu nanti dia bagi hasil ya. Ya, hampir sama mungkin tadi sama yang si Sarah tadi ya. Oke, terus apa lagi kira-kira, Dor? Penggunaan dananya tadi. Ayo, tadi si Veda tadi ya yang udah menyinggung tadi ya, penggunaan dananya gitu ya. Saya kasih bocoran. Penggunaan dananya. Penggunaan dananya misalnya bagaimana? Kalau ya silakan. Setelah ini. Untuk kalau Sun itu penggunaannya bebas untuk apa saja dan hasil penerbitannya bisa digunakan untuk apa saja, sedangkan kalau SBSN tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tadi, Pak. Oke, si Laura, sip, ya. Jadi betul. Ya. Udah yang Sun tadi. Oke, ya tadi si Laura tadi betul yang disampaikan bahwa memang SBSN ini juga sifatnya general financing juga ada. Artinya SBSN ini ada dua, ada yang untuk general financing, ada juga untuk financing kan gitu ya. Nah, kalau Sun kan jelas, Sun ini sifatnya general financing, artinya pembiayaannya sifatnya umum. Kalau pemerintah sudah mendapatkan dana dari hasil penerbitan Sun, ya sudah dananya masuk ke kas negara gitu ya, peruntukannya ya digunakan untuk apapun itu karena general financing tadi. Tapi ketika SPSN ini yang sifatnya general financing, selain yang project financing tadi kan SPSN ada dua, ada yang project based, ada yang general financing. Nah, kalau yang sukuk yang sifatnya general financing ini, walaupun dia general financing, tapi dia pembiayaan umum ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Jadi misalkan untuk mendanai sifatnya yang bertentangan dengan syariah, misalnya perjudian dan sebagainya, itu nggak boleh gitu ya. Untuk bahkan kalau nggak salah untuk beli senjata itu pun juga nggak boleh kalau untuk yang SPSN. Ya mungkin kalau nanti misalnya untuk bayar gaji pegawai negeri itu ya itu bisa. Makanya kalau di awal tahun itu kan biasanya ada front loading gitu ya, ada pembiayaan front loading di awal tahun itu. Untuk yang SPN syariah biasanya dia menggunakan SPSN syariah misalnya atau SPSN jangka pendek, karena di awal tahun ini kan target penerimaan negara kan belum masuk nih, realisasi dari pajak kan belum ada, sedangkan pada awal tahun ini kan tanggal 1 seharusnya kemarin semua ASN sudah gajian. Ini saya sampai tanggal 5 ini saya belum dapat gaji nih, gaji saya belum masuk, gaji sudah masuk tapi yang tunjangannya belum masuk, jadi baru gaji saya yang masuk ini. Nah, karena apa? Ya itu tadi, karena belum ada realisasi pendapatan negara. Nah, general financing yang dari sukuk itu bisa dimanfaatkan untuk itu, untuk misalkan untuk membayar gaji pegawai, dan itu kan
tidak bertentangan dengan syariah karena dia digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara kan gitu ya. Nah itu contohnya artinya tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Untuk beli senjata pun nggak boleh. Setahu saya loh ya. Kalau kalian ada update atau ada yang lebih ini, koreksi saya kalau saya salah. Itu sukuk itu bahkan untuk beli senjata alutsista itu nggak boleh gitu ya. Nah karena peruntukannya harus sesuai dengan syariah gitu ya. Nah itu tadi. Kemudian apalagi kira-kira underlying aset penggunaannya harus sesuai syariah kalau SBSN. Kemudian tadi returnnya itu kalau Sun ya bunga atau capital gain, kalau sukuk berarti ya imbal hasil gitu ya, bagi hasil, imbalan atau bagi hasil kan gitu. Kemudian tadi apa lagi ya? Ada lagi nggak? Tambahan Pak. Ada lagi? Ya silakan. Kalau dalam penerbitan SBSN harus ada pernyataan kesesuaian syariah. Oh iya betul. Betul kata Afifah. Jadi harus ada fatwa atau opini syariah dari Dewan Syariah gitu ya, bahwa oh ya ini akad untuk SBSN ini itu sudah sesuai dengan syariah. Nah ini itu baru nanti boleh diterbitkan SBSN-nya setelah ada fatwa syariah dari Dewan Syariah ini, maka nanti baru SBSN itu bisa diterbitkan gitu ya. Kalau Sun ya nggak ada, selama pemerintah membutuhkan pembiayaan, kemudian instrumennya itu dianalisis, oh ternyata nanti diminati oleh pasar dan sebagainya, ya sudah langsung aja diterbitkan. Nanti pasarlah yang akan menilai gitu ya, artinya oh ya udah itu nanti prospeknya seperti apa, ya udah nanti dibeli oleh pasar dan sebagainya. Jadi tidak perlu ada fatwa atau opini syariah gitu ya. Nah itu kira-kira beberapa perbedaan antara Sun dan SBSN ya. Jadi kalian pasti sudah bisa membedakan bahwa kalau SBSN itu ya harus ada underlying asetnya. Underlying itu bisa berupa barang, bisa berupa layanan dan sebagainya gitu ya, proyek, gedung dan sebagainya, proyek, layanan, barang dan sebagainya itu bisa dipergunakan sebagai underlying aset dalam SBSN. Jadi ketika pemerintah itu mau memberikan suatu layanan misalnya, dan layanan itu didanai dari SBSN, itu bisa, itu masuk dalam satu underlying aset yang digunakan dalam penerbitan SBSN. Underlying aset, kemudian harus ada fatwa atau opini syariah gitu ya. Kemudian pemanfaatannya tidak boleh untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah dan sebagainya gitu ya. Nah itu tadi perbedaan antara Sun dan SBSN. Sudah bisa ini ya, nanti kalau misalkan ujiannya online, perbedaan antara Sun dan SBSN kalian sudah bisa menyampaikannya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sekarang, saya harus share screen dulu nih. Saya lanjutkan.